Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana melakukan web scraping pada review film Forrest Gump dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Beautiful Shop. Video ini masih dalam satu rangkaian video mengenai belajar scraping. Kemarin saya sudah memberikan tips bagaimana untuk scraping dari IMDb Top 250 Movies. Bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara scraping IMDb Top 250 Movies, bisa melihat video saya yang pertama atau bisa dicek di playlist text meaning. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan web scraping pada review salah satu film yang terkenal, yaitu Forrest Gump. Film ini film tahun 1994, tapi cukup terkenal juga. Untuk hasil scrapingnya nanti akan saya simpan di Google Drive. Karena itu seperti yang pertama, kita akan menghubungkan antara Google Collaboratory dengan Google Drive. Bagi teman-teman yang belum bisa menghubungkan Google Collaboratory dengan Google Drive, bisa melihat dokumentasi saya. Saya sudah membuat dokumentasinya bagaimana cara untuk menghubungkan Google Collaboratory dengan Google Drive. Perintahnya seperti ini. Kita jalankan saja. Nah, ini pilih connect to Google Drive. Kemudian pilih akun Gmail yang ingin ditautkan. Kemudian bawah pilih allow. Oke, kalau sudah ada output seperti ini ya, mount add content drive. Ini berarti Google Collaboratory kita sudah berhasil terkoneksi dengan Google Drive. Maka drive yang ada di Google Drive itu akan ditampilkan di panel kiri kita ini. Ini adalah drive yang ada di Google Drive saya. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan mencari web target terlebih dahulu ya untuk bisa scraping dari review film Forrest Gump ini. Kita buka website IMDb. Kemudian pada pencarian kita cari film Forrest Gump, ini Forrest Gump 1994 yang dibintangi oleh Tom Hanks. Kita pilih. Ratingnya cukup tinggi karena filmnya ya cukup terkenal. Nah, selanjutnya nih di bagian kanan ini ya, di bagian kanan bawah ini ada user review, ada critic review, ada metascore. Nah, kita pilih yang user review ini ya. Ya, ini jangan salah pilih dengan yang 3K ini. Pilih yang user review ini. Nah, ini akan ditampilkan review dari film Forrest Gump. Nah, ini. Kemudian ini adalah URL alamat yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan URL atau website targetnya, kita akan tentukan informasi apa saja yang bisa kita ambil di website review film Forrest Gump ini. Oke, yang bisa kita ambil di sini kan ada review, kemudian review, kemudian review itu ya. Nah, setiap review ini ada title atau judulnya. Di sini ada username-nya, ini ya username-nya. Kemudian ada tanggal reviewnya kapan, kemudian ada isi dari reviewnya. Ini. Nah, ini bisa kita ambil ya, ini bisa kita ambil. Berarti
informasi atau data yang bisa kita dapatkan itu adalah title atau judul reviewnya, kemudian tanggalnya, kemudian username-nya dan isi reviewnya. Nah, ini adalah review untuk yang pertama, ini adalah review untuk yang kedua. Ini yang mereview beda, di sini review yang ketiga. Ini yang mereview juga beda, judulnya juga beda. Jadi setiap review ini terdiri dari judul, kemudian username, kemudian tanggal dan isi reviewnya. Oke, jadi informasi yang akan kita dapatkan nanti adalah judul, username, review, dan tanggal reviewnya. Selanjutnya kita tentukan tag HTML yang berhubungan dengan informasi itu. Oke, kita kembali ke website review dari film Forrest Gump ini. Nah, sama seperti di video saya yang pertama, untuk mendapatkan tags HTML-nya kita bisa gunakan inspect element nih. Klik kanan, inspect. Oke, kita cari tag div yang berisi satu review ya ini. Nah, kita lihat di sini ini ya, ini review container ini berisi satu review ya, satu review. Kita lihat. Nah, nanti bawahnya kita lihat lagi apakah, nah ini juga ada review container juga. Jadi kelas untuk membuat atau untuk menampung satu review itu adalah kelas review container. Nah, nanti kita bisa manfaatkan, kita dapatkan semua review containernya ya pakai perintah find. Nanti find tagnya div, kemudian kelasnya review container. Oke, selanjutnya untuk title kita bisa cari ini ya, titelnya dulu. Nah, ini di dalam review container ini ada title ya, itu ada tag link A, itu ada kelas titelnya nih. Selanjutnya untuk username itu ada di ini span ya, ini pakai span display link. Kenapa nggak pakai yang A? Karena ini nggak ada kelasnya. Untuk belajar kita gunakan dulu yang mudah saja yang ada kelasnya ini ya. Ini tadi span display link. Ini display name link tepatnya. Span kelas display name link. Ini ada username-nya. Selanjutnya untuk tanggal reviewnya ada ini review date ini. Review date ini tagnya span. Jadi kelasnya review date. Oke, kita dapatkan lagi ya. Selanjutnya untuk konten, kontennya ini ya, ini untuk konten tagsnya ini, tagsnya adalah div, kemudian kelasnya tag sumor control nih, sumor control. Oke, nah kita sudah dapatkan semuanya ya. Tadi untuk kelas pembatasnya ada di kelas ini review container. Kemudian untuk judulnya itu ada di title ini ya, A kelas title ini. Selanjutnya untuk username-nya ada display name link ini ya, ini kelas display name link. Selanjutnya tanggalnya ada review date, dan terakhir adalah untuk isinya itu ada tag sumor control. Nah, ini bisa teman-teman catat ya, atau di screenshot. Nah, selanjutnya kita dokumentasikan ini. Saya dokumentasikan ya, untuk kontainernya itu adalah review container. Untuk judulnya ada title column, untuk username-nya ada display name link, kemudian untuk review-nya ada text more control, dan untuk tanggal reviewnya ada review date, ada kelas review date nih. Kalau saya screenshot kemudian saya buat dokumentasinya adalah seperti ini. Ini body, ini yang warna merah adalah title, warna hijau adalah username, warna biru adalah ini yang garis bawah adalah review, kemudian warna kuning adalah isi review. Nah, ini
Ini kita sudah dapatkan tag-tag HTML-nya. Nah, setelah kita dapatkan, selanjutnya kita siapkan library Beautiful Shop-nya. Bagi teman-teman yang belum menginstal, silahkan install dulu ya dengan pips install Beautiful Shop. Selanjutnya yang kedua yang kita butuhkan adalah library request. Jadi teman-teman juga bisa install library request. Kalau sudah ada, kita impor nanti from PS4, impor Beautiful Shop, kemudian impor request. Nah, kalau sudah diimpor, ya kita tinggal memanggil halaman yang akan kita lakukan scraping. Ini halamannya tadi ya, ini halamannya akan kita scraping ini adalah ini. Nah, ini kita simpan dalam variabel URL. Kemudian kita request dengan menggunakan library request tadi, kita request ya. Kemudian kita pakai metode get untuk mendapatkan URL tersebut. Nah, kita masuk ke URL-nya ini. Nah, jadi seolah-olah nanti kita mengaksesnya itu seperti menggunakan browser biasa. Dan nanti kalau sukses ya responnya 200 artinya berhasil. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini belum saya impor. Saya impor dulu ya. Library-nya from BS4 import Beautiful Shop. Ya. Nih ya, sama ya. Kemudian saya impor request. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini URL, masukkan URL-nya ini ya, URL-nya. Kemudian ini respon, kita masuk ke websitenya, request get URL. Seperti ini. Kalau sudah, kita jalankan saja. Oke, biar ketahuan hasilnya, kita cetak. Coba respon. Nah, ini ya, responnya 200, artinya kita diizinkan untuk masuk. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil masuk, ya kita lakukan ekstraksi tabel atau tag-tag HTML tadi untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Nih ya. Nah, yang pertama kan kita ekstraksi dulu data ini. Nih ya. Kita kumpulkan dulu setiap tag div yang berisi kelas review container. Ya, kita kumpulkan semuanya dulu. Nah, perintahnya adalah seperti ini ya. Kita gunakan library Beautiful Shop ini, kemudian tadi responnya tadi kita masuk, saya simpan di variabel shop, kemudian saya cari semua tag div yang kelasnya itu review container. Nih ya, perintah find all itu untuk mencari semua tag div yang berisi kelas review container. Nah, kita coba ya seperti ini. Oke, ini berhasil ya. Kita coba cetak saja kalau misalkan ingin lihat hasilnya. Nah, ini sudah tercetak. Ini adalah tag HTML. Tag HTML-nya itu sama dengan tag HTML yang ada di sini ya, tapi dimulai dari ini review container ke bawah ini tuh. Jadi dia mengumpulkan setiap tag HTML yang memiliki kelas review container. Nah, kita kan nggak membutuhkan ini ya, membutuhkan semua informasi ini ya. Kita kan akan memilih tadi yang akan kita
ambil itu kan cuma ini judul, kemudian username, kemudian tanggal reviewnya, kemudian isi reviewnya. Nah, kita nanti bisa pecah atau bisa parsing dari variabel HTML ini tadi menjadi informasi-informasi yang kita butuhkan. Kita nanti pakai perulangan ya, untuk memecahnya kita nanti bisa menggunakan perulangan. Ini HTML. Nah, sebelumnya kita buat ini dulu, list. Kita buat list untuk menyimpan hasil scrapingnya. Nah, di sini ini harusnya kita buat 4 list ya. Ini 4 list. Ini ada 4 listnya. Kita buat 4 list yang berguna untuk menyimpan data hasil scraping. Yang pertama nanti kita namai list titles, itu untuk menyimpan judulnya ini. Kemudian list review, ini review, ini untuk menyimpan hasil reviewnya ini. Kemudian list username, ini untuk menyimpan username-nya ini. Dan terakhir adalah list dates, itu untuk menyimpan tanggal reviewnya. Oke. Untuk membuat list, ini perintahnya ya. Ini perintahnya untuk membuat list. Jadi nanti kita buat list details, list reviews, list username, dan list date. Nah, kita buat satu-satu dulu ya. Pertama kita buat list title dulu. Details. Nih. List. Selanjutnya kita buat list username, ini list, kemudian reviews, ini ya reviews, ini list, dan terakhir adalah date, ini juga list. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita buat list, ya tinggal kita ekstrak tag HTML tadi, kemudian kita dapatkan informasi yang kita butuhkan saja. Nah, untuk mengekstrak kita gunakan perulangan ini ya. Di sini HTML itu akan saya pecah-pecah menjadi baris-baris ini ya. Ini for row in HTML. Nih, for row in HTML. Saya pecah menjadi baris-baris. Yang pertama, saya ambil titelnya terlebih dahulu. Saya ambil titelnya terlebih dahulu ya, ini. Title sama dengan row find. Title tadi di sini kita lihat title itu ini tagnya adalah A ya, tagnya A, kemudian kelasnya title. Oke, tagnya adalah A, kemudian kelasnya adalah title. Nih, kalau teman-teman ragu ya ini aja, pilih ini, klik kanan ya di kelasnya ini, kemudian edit atribut ini. Nah, ini kemudian ini bisa di copy, kemudian dipastekan kalau ragu. Oke, selanjutnya dengan perintah append itu saya simpan hasilnya itu di variabel details. Di list saya simpan di list details, kemudian pakai perintah append. Ini yang saya simpan tadi ya, informasi yang sudah saya dapatkan dari tag A, kelas title, ini yang saya simpan dalam variabel title ini. Nah, agar tag HTML-nya nggak masuk, saya tambahkan teks di sini.
Jadi biar tagnya saja yang dimasukkan. Oke, selanjutnya yang kedua yang akan kita dapatkan adalah username-nya ya, username. Ini username, saya buat variabel dulu untuk menampung data dari username. Kemudian raw find. Tagnya apa? Kita cari ya untuk username itu ini ya, span display name link. Ini saya copy saja. Ini edit atribut, kemudian saya copy di sini. Nah, ini tadi perintahnya adalah tadi tagnya adalah span, kemudian kelasnya adalah ini display name link. Oke, sama hasilnya saya kumpulkan di list usernames. Oke, selanjutnya review yang kita dapatkan lagi adalah review itu kita lihat di ini ya, ini text summary ini kita edit atribut, ini kita copy. Nah, ini tagnya div, tag div. Oke, terakhir adalah date. Date itu kita lihat date di sini tagnya adalah span, kelasnya review date. Edit atribut, saya copy saja. Tagnya adalah span. Kemudian kelasnya adalah ini ya, review date. Date append date text. Oke, selesai. Nah, kita coba cek nanti ya hasilnya, salah satu titles ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya sudah kita dapatkan nih, titelnya sudah kita ambil, kita sudah dapatkan. Oke, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita simpan saja. Kita minta bantuan library pandas. Kita impor dulu library pandasnya. Impor pandas spd. Kemudian saya buat variabel df. Kemudian hasil dari scraping tadi harus kita jadikan data frame yang bisa disimpan di pandas gitu ya. Ini data frame. Oh, maaf saja, kita klik data frame. Title itu saya simpan pada list title. Selanjutnya username saya simpan di list usernames. Kemudian tanggal review ya, ini itu saya simpan di list dates. Kemudian yang terakhir adalah
review itu saya simpan di list review ini. Nah, saya gunakan metode CSV ini. Nah, untuk tempat penyimpanannya bebas ya. Kalau saya simpan di konten, drift, my drift, dataset ini. Hasil scraping ini ya, ini. My drift, dataset, hasil scraping. Kemudian namanya IMDb Reviews Forrest Gump CSV. Nih. Namanya. Kalau konten drift my drift ini wajib sama. Nih, kalau dihubungkan di Google Drive. Kemudian dataset hasil scraping ini bebas, teman-teman bisa membuat foldernya terlebih dahulu, dataset hasil scraping. Jadi kalau belum ada folder dataset hasil scrap, harus buat dulu folder dataset hasil scrapingnya ini. Nih, selanjutnya tinggal namanya saja, ini namanya IMDb Reviews Forrest Gump CSV. Oke, ini adalah drift saya. Teman-teman bebas sebenarnya mau simpan di drift manapun. Kemudian index files encoding F8. Oke, kita coba jalankan. Ada yang salah nggak? Oh, masih ada yang salah. Ini ya, ini kita lihat apa salahnya. Name reviews is not defined. Oh, nama reviews. Oh, ini oh, reviewsnya R-nya kecil. Nih ya, harus diperhatikan besar kecilnya. Kalau di Python itu besar kecilnya nama variabel itu berpengaruh. Jadi harus konsisten. Kalau namanya diawali dengan huruf besar ya besar semua. Kalau namanya diawali dengan huruf kecil ya kecil. Gitu. Kita coba. Ada yang salah lagi nggak? Oh, enggak. Nih ya. Sudah. Selanjutnya kode ini nanti digunakan untuk meload atau menampilkan kembali hasil scraping kita ini ya. Nih. Nah, makanya kita gunakan library pandas lagi, kemudian read CSV. Kita pakai metode read CSV untuk memanggil ini nanti. Nah, untuk mengecek saja, oh maaf. Ini untuk mengecek saja hasil scrapingnya apakah sudah benar atau belum. Nih. Oke, kita jalankan coba. Oke, ini ya sudah ditampilkan ya hasil scrapingnya. Nih. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara scraping. Tentunya ini dasar sekali, teman-teman bisa mengembangkannya. Kemudian bisa belajar lagi untuk review film lain lagi atau website lainnya biar nanti kemampuan atau skill scrapingnya itu bisa lebih berkembang. Kalau misalkan menemui permasalahan yang berbeda-beda, tentunya nanti caranya juga berbeda gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video saya untuk scraping dari review film Forrest Gump. Nanti kita ketemu atau kembali dengan video saya yang lainnya tentang dokumentasi saya belajar text meaning atau belajar NLP ya. Oke, terima kasih.